Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Setelah mempelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia dari segi suku, bangsa, dan pekerjaan, materi kelas 8 selanjutnya adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Coba kalian perhatikan gambar pada layar kalian ya. Sebelah kanan adalah tari saman, sebelah kiri adalah tari kecak. Keduanya adalah contoh tarian daerah di Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai tarian daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian daerah merupakan salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Apakah kalian pernah menyaksikan tarian kecak di Denpasar, Bali? Setiap hari, ratusan wisatawan asing menyaksikan tarian kecak di panggung kesenian. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Lalu, apa saja ya peran dan fungsi lain dari tarian daerah bagi pembangunan nasional? Tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. Nah, seni tari Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keagamaan yang tentunya menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat Indonesia. Tahukah kalian makna dari tarian daerah asalmu? Sebagai contoh, tari saman. Makna tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini membawa pesan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum tari saman dimulai, sebagai pembukaan tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat atau memberikan nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Sementara makna tari kecak adalah bahwa keangkara-murkaan akan kalah oleh kebenaran. Tari kecak menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Kecak berasal dari ritual Sanghyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya pada kondisi tidak sadar melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur, kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Jelas ya makna tari kecak dan tari saman? Tarian hanya sebagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai keragaman budaya selain kesenian ya. Keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, upacara adat, dan lain-lain. Lalu, apa saja ya peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional? Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Yuk kita bahas satu-satu.
Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing, Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Gambar tersebut menunjukkan ketertarikan para turis saat melihat sendra tari balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. Nah, kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung membantu perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta. Jelas ya? Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warganya. Sementara budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Dapatkah kalian menemukan contoh budaya nasional? Nah, pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak yang khas dan berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Jelas ya? Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009. Oleh karena itu, setiap tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Bangga dong sebagai warga Indonesia. Nah, pakaian batik bukan sekedar pakaian yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dan memperindah penampilan saja ya, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral tertentu. Bangsa Indonesia harus bangga dan selalu mengembangkan dan menggunakan pakaian batik ya. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Tampak pada layar kalian ya. Perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan. Perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik suatu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Tampak pada layar kalian ya, Festival Tarian Nusantara. Sebagai contoh, saling melengkapi hasil budaya di mana masyarakat Indonesia di berbagai daerah
memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Saat ini misalnya dikembangkan di seluruh masyarakat Indonesia. Pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah ya, dengan corak atau motif batik Jawa. Saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Coba kalian tuliskan di kolom komentar apa hasil budaya daerah kalian ya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang kita. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan ya. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan yang khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Jelas ya? Nah, bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Menurut Kuncoro Ningrat, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Sementara akulturasi merupakan proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Unsur-unsur tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya asal. Jelas ya? Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Nah, gambar tersebut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sangat kreatif dan sangat terbuka, di mana Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayu di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda ya. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan azan. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleransi masyarakat pada masa lalu. Jelas ya? Demikianlah materi kita mengenai peran dan fungsi keberagaman budaya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti ya.